Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang godok, syaja'ah, dan fil. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Ramadhani Putri, saya Anak Septriani, saya Safa Fitriani. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan dalam situasi yang memancing emosi. Salah satu bentuk emosi negatif adalah godok atau marah berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk mengendalikan amarah dan menumbuhkan sifat fil serta syaja'ah atau berani membela kebenaran. Dengan mengamalkan sikap ini, kehidupan akan lebih harmonis, damai, dan penuh keberkahan. Pengertian godok. Godok adalah sifat marah yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan akal sehat dan mendorong seseorang melakukan perbuatan tercela. Dalam Islam, marah yang tidak terkendalikan merupakan perbuatan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan kerusakan hubungan antara manusia. Selanjutnya, pengertian syaja'ah. Pengertian syaja'ah adalah keberanian yang dilandasi akal sehat untuk membela kebenaran dan menolak kebatilan. Keberanian ini tidak dimaksudkan untuk kesombongan atau perbuatan zalim, melainkan digunakan pada hal-hal yang benar dan bermanfaat. Dalam Islam, syaja'ah merupakan sifat terpuji yang berada di tengah-tengah antara sifat pengecut dan nekat yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan selanjutnya, pengertian kontrol diri atau fil. Kontrol diri atau fil adalah kemampuan menahan diri dari emosi negatif dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Orang yang memiliki kontrol diri tidak terburu-buru mengambil keputusan saat marah. Selanjutnya adalah dalil tentang mengendalikan amarah. Dalam Al-Quran, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Dalil tentang mengendalikan amarah. Hadis Rasulullah SAW orang itu yang menang dalam jalan atau orang luar adalah yang mampu mengendalikan dirinya pada amarah. Lalu ada manfaat menghindari godok. Menjaga keharmonisan sosial, juga menghindari kerugian diri sendiri, sehingga menumbuhkan sabar dan lapang dada, tak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi pribadi bijaksana. 6. Mendapat ketenangan hati dari ridha Allah. Selanjutnya, cara menumbuhkan kontrol diri dan syaja'ah atau keberanian. 1. Perbanyak zikir dan doa. 2. Bersabar menghadapi masalah. Yang ketiga, hindari pemicu emosi negatif. Yang keempat, ambil pelajaran dari kesulitan. Dan yang kelima, taat pada ajaran agama. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menahan amarah saat mendapat kritik. Yang kedua, menggunakan bahasa santun meskipun tidak keras. Yang ketiga, membela orang yang dizalimi dengan cara yang benar. Dan yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah bukan emosi sesaat. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Talita Zaira. Saya izin bertanya, berikan 2 contoh situasi di sekolah di mana seorang harus menunjukkan sikap syaja'ah. Saya mulai dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara gahdab, saja'ah atau syaja'ah dan fil dalam perilaku seseorang serta berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irwan Rahman dari kelompok 1. Mengapa sikap godok yang berlebihan tidak dianjurkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Kak Samaira, pengusaha dari kelompok 8. Pertanyaannya adalah, apa saja dampak negatif jika seseorang tidak mampu mengendalikan godok? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jihan Fazia, mewakili kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Jihan Fazia, mewakili kelompok 7. Pertanyaannya, mengapa godok tidak selalu dianggap buruk? Dan berikan masing-masing contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Zana Lampu dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menahan amarah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain? Terima kasih. Nama saya
3. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu Talita Zahira. Jawabannya yaitu 1. Berani mengakui kesalahan saat melakukan pelanggaran, misalnya terlambat atau tidak mengerjakan tugas tanpa menyalahkan orang lain. 2. Berani membela teman yang dibully atau diperlakukan tidak adil, meskipun berisiko dimarahi atau dijauhi. Lanjut. Pertanyaan dari kelompok 5 yaitu berikan 2 contoh situasi di sekolah di mana seseorang harus menunjukkan sikap syaja'ah atau keberanian. Jawabannya yaitu 1. Berani mengakui kesalahan saat melakukan pelanggaran, misalnya terlambat atau tidak mengerjakan tugas tanpa menyalahkan orang lain. 2. Berani membela teman yang dibully atau diperlakukan tidak adil, meskipun berisiko dimarahi atau dijauhi. Gimana Tata? Udah? Lanjut kelompok 4, yaitu pertanyaannya bagaimana perbedaan antara ghadab, syaja'ah, dan syau dalam perilaku seseorang serta contohnya. Jawabannya yaitu ghadab sifat marah yang tidak terkendali. Contohnya yaitu memukul meja atau berteriak saat kesal. Lalu ada syaja'ah, berani dalam kebenaran. Contohnya yaitu berani menegur teman yang berbuat salah. Syau yang adalah sifat sabar dan mampu menahan emosi. Contohnya seperti tetap tenang saat dihina dan tidak membalas. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu apa saja dampak negatif jika seseorang tidak mampu mengendalikan ghadab. Jawabannya 1. Menyakiti orang lain. Lalu 2. Merusak hubungan pertemanan. 3. Menyesal setelah marah. 4. Sulit berpikir jernih. 5. Bisa mendapatkan hukuman. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Jihan. Mengapa ghadab tidak selalu dianggap buruk dan berikan masing-masing contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ghadab tidak selalu buruk karena marah adalah emosi alami. Jika dikendalikan dan untuk tujuan baik bisa menjadi positif. Contohnya yaitu marah saat lihat teman dibully lalu membela. Apakah sudah terjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Zainah. Bagaimana cara menahan amarah agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain? Jawabannya adalah cara menahan amarah yaitu diam dan tidak langsung bereaksi, tarik nafas dalam, mengingat akibat buruk marah, lalu berwudu atau menenangkan diri. Apakah sudah terjawab, Zainah? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu apa hubungan antara syaja'ah dengan keimanan seseorang? Jawabannya adalah syaja'ah atau berani berhubungan dengan keimanan karena orang yang beriman kuat akan berani membela kebenaran. Bukan takut pada manusia, tapi takut pada Allah. Apakah sudah terjawab, Adel?